Selamat pagi Bu Guru, Om Swastiastu. Om Swastiastu, pagi juga Bu Mel. Gimana nih? Mohon maaf sebelumnya, saya ada keperluan sedikit. Apakah Ibu ada waktu sebentar? Ya, tentu ada. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Jadi hari ini saya ingin mengobrol sebentar. Ya, silakan. Tentang pendidikan ya? Iya Ibu. Jadi begini Ibu kan sudah lama ya dan berpengalaman menjadi kepala sekolah. Pernahkah terjadi kasus atau permasalahan yang Ibu hadapi? Ya, kalau masalah kasus pasti ada lah Bu Mel. Kasus yang kita hadapi di sekolah itu ya dengan anak-anak, dengan teman kerja, rekan guru di sekolah, ada juga dengan orang tua wali siswa, seperti itu Bu Mel, pasti ada. Oh, oke. Ibu kemudian apakah pernah terjadi permasalahan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau masalah seperti itu pernah saya alami saat kegiatan daring. Ada Saat pembelajaran daring ya? Saat pembelajaran daring ada siswa yang tidak bisa mengumpulkan tugas-tugasnya saat itu. Oke. Kemudian berarti ada beberapa anak didiknya Ibu ya yang tidak bisa mengumpulkan tugas nih. Ya. Ya. Kemudian untuk pengambilan keputusan terkait kasus tersebut, apa langkah yang Ibu lakukan? Langkah yang kita lakukan bukan kita aja ya, juga bersama rekan guru ya. Kita mencari informasi kenapa anak itu tidak mengumpulkan tugas. Setelah ditelusuri ternyata orang tuanya dia tidak memiliki HP Android. Ya, itu terbentur karena faktor ekonomi juga. Iya, berarti setelah Ibu mencari informasi, Ibu mendapatkan informasi ternyata anak tersebut tidak memiliki HP Android dan juga digolongkan kategori kurang mampu ya Ibu. Kemudian solusi apa yang Ibu temukan untuk memecahkan kasus ini? Solusi saat itu karena dari pihak sekolah juga belum bisa memfasilitasi HP untuk orang tua yang tidak punya. Kebetulan di sebelahnya dia, tetangganya itu ada yang satu kelas dengan dia. Saya minta tolong sama ibu itu agar maulah membantu anak ini dalam pengiriman tugas ke sekolah agar tugas-tugasnya bisa juga terkumpul seperti itu. Berarti Ibu minta bantuan sama tetangganya ya, kebetulan dia bersekolah di sini juga ya Ibu ya. Iya, betul. Wah, keren sekali Ibu. Apakah Ibu ada tantangan pada saat pengambilan keputusan untuk kasus ini Bu? Misalnya Ibu meminta bantuan sama tetangganya itu, apakah Ibu ada tantangan Ibu? Awalnya ada Bu Mel. Di satu sisi saya merasa tidak enak kan sama orang tua yang tetangganya itu. Di sisi lain mau tidak mau kita harus membantu anak itu. Saya sampaikan kepada tetangganya itu minta tolong seperti itulah mengirimkan tugasnya. Awalnya dia itu ya seperti enggan gitulah karena HP-nya dia juga RAM-nya tidak terlalu besar. Nanti gimana, nanti penuh. Akhirnya saya minta tolonglah Bu dibantu. Setelah pengiriman tugas hapus lagi file-filenya kan biar bisa ringan seperti itu. Dan dia pun bisa mengerti tujuannya saya minta tolong ke dia, dan juga dia memahami kekurangan tetangganya. Akhirnya dia mau membantu dengan senang hati. Di samping itu mungkin karena bu gurunya juga ngerayu sedikit bahwa itu bukan anak tetangga juga, anak itu adalah anak kita semua, anak Indonesia. Betul sekali Ibu. Berarti Ibu membujuk istilahnya membujuk tetangga tersebut biar dia mau mengerti dan mengirimkan tugas anak tersebut. Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus seperti ini? Setiap kegiatan, setiap ada kasus masalah, kalau di sekolah, pertama kita tetap koordinasi dulu, bicarakan permasalahan itu dengan rekan guru ya, teman yang terdekat. Setelah itu kita tetap koordinasi dengan ketua komite, yayasan. Kebetulan juga
sekolah ini di TK Margarana ini satu desa dengan desanya, satu halaman gitu ya. Kita tetap koordinasi dengan desa karena desanya sangat mendukung, apapun yang kita sampaikan pasti didukung. Oke, berarti intinya komunikasi, Bu ya. Iya, komunikasi yang positif antara guru, sesama rekan guru, kemudian orang tua murid, komite, dan juga yayasan. Ya, Bu, ya. Kalau sudah bersama, yang berat menjadi ringan, meningkatkan gotong royong. Iya, betul sekali, Bu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang kasus-kasus seperti ini? Kalau dari kasusnya itu, dalam pengambil keputusan itu, saya melihat dari berbagai sudut pandang yang terjadi dalam satu kegiatan, dan mencari berbagai informasi yang relevan yang bisa kita gali, sehingga apa yang kita putuskan itu bisa bermanfaat, bisa dipertanggungjawabkan, dan bisa diterima dalam kegiatan yang kita lakukan. Oke, berarti Ibu mencari sudut pandang dan juga mencari informasi yang relevan, sehingga apa yang keputusan apa yang kita ambil bisa kita pertanggungjawabkan dan bisa bermanfaat. Wah, sangat bermanfaat sekali ya Ibu percakapan kita hari ini. Terima kasih sudah mau berbagi pengalaman dan mau meluangkan waktunya. Terima kasih juga Bu Guru Melia, tetap semangat ya. Terima kasih Ibu. Selamat menjalankan tugas, semoga kita semua bisa menjadi guru yang hebat untuk mencerdaskan anak bangsa. Iya, semangat. Semangat. Ya. Selamat siang Ibu Ika. Selamat siang Ibu Melia. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya hari ini. Jadi hari ini saya ingin mengobrol sedikit bersama Ibu. Baik, Ibu mau mengobrol masalah tentang apa ya Ibu ya? Ibu, selama ini Ibu menjadi kepala sekolah di sekolah ini, adakah permasalahan atau kasus yang pernah Ibu hadapi Ibu? Oh, tentu saja pernah Ibu Melia. Baik itu masalah dari murid, dari orang tua murid maupun dari guru. Baik, berarti dari orang tua murid, dan juga guru ya Ibu ya. Nah, apakah pernah terjadi permasalahan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Oh, pernah Ibu. Pada saat agenda tamasya, ada salah seorang murid saya yang sangat ingin mengikuti tamasya, tapi orang tuanya tidak mampu untuk membayar tamasya tersebut. Berarti permasalahan yang pernah Ibu hadapi masalah keuangan berarti Ibu ya? Ibu, berarti muridnya itu tidak bisa membayar pembayaran untuk tamasya. Kemudian untuk pengambilan keputusan terkait kasus tersebut, apa langkah yang Ibu lakukan? Pertama, saya melakukan pendekatan dengan orang tua anak tersebut, mencari informasi mengapa orang tuanya tidak mampu membayar. Dan habis saya mencari informasi, ternyata orang tua tersebut, anak tersebut baru saja kena PHK. Dan gitu sehingga tidak mampu membayar biaya tur tersebut. Di sisi lain, anak tersebut antusias sekali ingin mengikuti tamasya. Di sisi lain kasihan juga kepada orang tuanya tidak mampu membayar biaya tur. Ya, intinya Ibu mengadakan komunikasi pendekatan dengan orang tua tersebut. Kemudian solusi apa yang Ibu temukan untuk memecahkan kasus ini Ibu? Nah, setelah saya berdiskusi dengan orang tua, saya memutuskan untuk mengizinkan anak ini mengikuti tamasya dengan catatan orang tua akan mencicil biaya tamasya tersebut setelah orang tuanya mendapatkan pekerjaan.
Oke, berarti ada toleransi jadinya Ibu ya dari sekolah, pihak sekolah memberikan orang tua tersebut mencicil pembayaran tur itu. Nah, Ibu, adakah tantangan dalam pengambilan keputusan untuk kasus ini, Ibu? Tantangan pasti ada ya Ibu ya. Ada beberapa orang tua yang mempertanyakan kenapa anak ini bisa mengikuti tamasya sedangkan dia tidak mampu membayar. Namun setelah saya melakukan komunikasi dengan orang tua yang lainnya, mereka mengerti dengan keadaan orang tua anak tersebut, dan mereka mau mengerti keputusan yang saya buat. Maka jadinya kita acaranya berjalan. Berarti intinya komunikasi lagi ya, Ibu, artinya mengkomunikasikan dengan orang tua biar tidak ada kesalahpahaman jadinya Ibu ya. Baik Ibu. Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan dari kasus-kasus yang pernah Ibu alami, Ibu? Tentu ada Ibu ya. Dalam setiap permasalahan selalu saya berkomunikasi terutama dengan ketua komite, yayasan, dan guru-guru yang ada di sekolah. Berarti Ibu membicarakan permasalahan ini, berdiskusi dengan teman-teman di sekolah, guru-guru di sekolah, kemudian ketua komite, dan juga tidak lupa dengan ketua yayasan. Dari semua hal yang telah disampaikan, Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang kasus-kasus seperti ini? Dalam mengambil keputusan hendaklah melihat dari berbagai sudut pandangnya Ibu ya, dan mencari informasi yang relevan sehingga keputusan yang kita ambil dapat diterima dan dapat dipertanggungjawabkan seperti itu Ibu. Berarti Ibu mencari informasi terlebih dahulu, kemudian dari informasinya itu Ibu akan mencari solusi permasalahannya, sehingga permasalahan itu kita bisa mengambil sebuah keputusan yang nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan. Keren sekali Ibu. Percakapan kita atau obrolan kita kali ini sangat bermanfaat. Nah, terima kasih sudah mau berbagi pengalaman dengan saya, mau meluangkan waktunya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu Melia.